Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Selamat, Haikal. Saya kagum luar biasa. Makasih. Ya, ini sih ngalahin istana lama-lama. Dahsyat. Nah, tentu ada yang punya mau. Apakah itu kejadian apa enggak? Dia kerja di atas permukaan dan di bawah permukaan. Kalau saya sederhana, kalau ada yang kepengen 3 kali, jika yang bersangkutan lebih nekat dan lebih cerdas dari Presiden Putin, atau prestasinya lebih hebat dari Presiden Xi Jinping, bolehlah mimpi. Kalau enggak, singeling, tahu diri, kinerjanya payah, baik dalam bidang ekonomi, demokrasi, korupsinya ini ancur-ancuran, biadab, ya, untuk uang untuk orang miskin aja bansos, dan uang untuk orang cacat, itu aja ditilep, ya kan, belum pernah kejadian kebiadaban levelnya setingkat ini gitu. Dan semua terkait dengan tokoh-tokoh partai politik. Nah, kalau saya sih seneng aja, coba aja terus kerjain. Yang kita tunggu-tunggu justru langkah-langkah yang dablek-dablek begini. Kita malah happy, bagus ini, ya kan? Karena dukungannya ini kan kebanyakan artificial. Herman tadi katakan, ya, dukungannya digital and artificial, yang bisa direkayasa, bukan dukungan yang real. Siapa pendukung digital dan artificial ini? Yang dibayar, buzzer rupiah. Saya perkenalkan istilah buzzer RP dan influence RP. Artinya mereka-mereka yang dibayar. Rakyat sendiri dukung nggak? Ya enggak lah, rakyat hidupnya susah kok hari ini, makan aja susah banget, ya kan? Perasaan ketidakadilan tinggi. Jadi bisa aja dia bikin lagi another house of card, ya, dengan house of card di atas lubang pasir, dengan pakai di engineer, direkayasa secara digital artificial, ya kan? Dan makin lama makin lemah. Saya malah senang perubahannya benar-benar nanti signifikan, ya kan? Kalau dia benar-benar real dapat dukungan dari rakyat, ya tentu kita pertimbangkan. Kalau dukungannya hanya digital, artificial, rekayasa lewat internet, dan teknologinya bisa di-hire semua sekarang hari ini, ya silakan aja. Kita justru menunggu momentum seperti itu supaya betul-betul terjadi perubahan yang progresif. Kalau saya mau tambahkan tadi, karena ini kan bakal direkayasa ya, lewat buzzer, lewat publik opini. Dan satu lagi tiangnya itu adalah lembaga survei. Ya, lembaga survei ya. Lembaga survei. Tapi kalau kita lihat track record lembaga survei, pada contohnya pada pemilihan gubernur DKI yang terakhir, itu kesalahan ramalan 9 kali margin of error. Kalau penelitian yang benar, salahnya sesuai margin error, plus sama 2, plus minus 2. Plus minus 2. Ini 18%, ya kan? Jadi 9 kali dari margin of error. Tidak ada di seluruh dunia kesalahan ramalan segitu besar. Kalau di luar negeri sih udah hancur yang bersangkutan, yang namanya Saiful Mujani, NIJA, siapa, LSI, NATO, ya. Terus terang mereka kadalin rakyat kita hanya karena dibayar. Ya, mereka sebetulnya punya tanggung jawab moral. Mereka menarik manfaat dari sistem demokrasi yang kita perjuangkan. Kebanyakan mereka tidak ikut berjuang
mengubah dari negara otoriter ke demokrasi. Habis itu memanfaatkan situasi itu untuk nyari uang dengan ngibulin, ngadalin rakyat. Kok bisa kesalahan prediksi 9 kali dari margin of error? Ya, logikanya sangat sederhana. Kalau misalnya Pak Said Didu nih, ada yang bayarin, poster-poster ini dibayarin, tiba-tiba dia calon presiden paling top di Indonesia. Ya, jadi teman-teman media juga mohon sadar, siapa nyebut calon presiden paling populer itu bayaran semua, dan itu bukan apa yang dikehendaki dan dimauin oleh rakyat kita. Ya, ini rekayasa digital artificial. Ya, jadi saya ingin ingatkan, ya, kalau bisa Rocky, nanti kalau ada lembaga survei yang tiba-tiba naikin kasus ini, kita tuntut yuk rame-rame. Kita tuntut aja rame-rame. Setuju. Tunjukin, buktikan cara kalian melakukan research. Setuju. Kok bisa sampai kita tuntut? Karena ini penipuan quote unquote so ilmiah, padahal kagak ilmiah. Penipuan yang sebetulnya merusak demokrasi di Indonesia, hanya jadi beban demokrasi. Jadi saya minta nanti kita tuntut aja nih. Terima kasih Pak Rizal, tolong nasihati kami yang muda Pak Rizal. Mudah deh. Memang ngadepin suasana ini, banyak orang kita bisa ngapain sih? Kita kan rakyat kecil, ya kan? Yang top aja kayak Pak Hekel, cuekin aja, apalagi kita. Nah, untuk itu saya ingin mengutip omongan Dalai Lama. Coba deh hidup, tidur dengan seekor nyamuk. Bisa tidur nggak? Ya, seekor nyamuk itu kan ribut terus sampai pagi, gigit saudara. Bayangin kalau 100 juta rakyat Indonesia, mentalnya, attitude-nya kayak nyamuk, buat hal-hal yang nggak benar, yang tidak adil, yang tidak fair, dia ngomong, nyatakan kebenaran. Bukannya hanya kagak bisa tidur, benjut tuh muka. Jadi saya ingin encourage rakyat kita, ya kan, jadilah seekor nyamuk yang bicara tentang kebenaran. Kalau 100 juta orang aja selesai di warung. Ya. Nah, yang kedua, menjelang kejatuhan Pak Harto, setelah kembali dari Mesir, Soeharto kepengen membentuk komite reformasi supaya dia bisa jadi kingmaker, menentukan presiden berikutnya. Hanya butuh waktu 3 bulan. Dikumpulkanlah di istana tokoh-tokoh, hampir semuanya setuju, tokoh yang hadir dengan ide Soeharto untuk komite reformasi, kecuali satu orang, yaitu Nurholis Madjid. Nurholis Madjid berdiri, dia katakan dalam bahasa yang kasar sekali, Pak Harto, West Pak Harto, Pak Harto West Warak, West. Itu kurang ajar banget. Rakyat biasa ngomong dengan bahasa kayak begitu, ya. Udah lu Soeharto, lu tuh udah kenyang, udah gitu. Soeharto tersinggung. Dia bilang, aku juga ndak patean. Bubar itu rapat di istana, gagal dibentuk komite reformasi. Nah, saya ingin mengatakan kepada teman, pernah jadi teman, Mas Jokowi, enough is enough. Cukup, sudah cukup. Ya, yang di sekitar Pak Jokowi itu udah super kenyang, mau kenyang lagi. West, kalian semua West Warak, cukup, enough is enough. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.